Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iswanto, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan Angkatan 1 Universitas PGRI Adibuana, Surabaya. Pada pagi hari ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan perekaman video pembelajaran pada siswa kelas 4 SDN Kandangan 3, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, untuk uji kinerja pembelajaran mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan Angkatan 1. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menampilkan materi kelas 4 SD tema 9 Kayanya Negeriku, subtema 3 Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Alam di Indonesia, pembelajaran 1. Terima kasih, semoga saya dapat menyajikan pembelajaran yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Iya, suwe ora jamu pisan wadahi canting. Suwe ora ketemu pisan ning Zoom meeting. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah baik ya. Masih semangat? Masih. Nah, Pak Guru minta tepuk semangat dari kalian. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Nah, terima kasih atas semangatnya hari ini. Sudah siap ya mengikuti Zoom meeting pada pagi hari ini? Sudah. Iya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Ya, coba salah satu dipimpin berdoa. Silahkan, Revan, teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Revan telah memimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Semuanya sudah masuk ya dalam Zoom meeting pada pagi hari ini? Sudah. Lengkap ya? Lengkap. Lengkap ya. Meskipun demikian kalian harus tetap mengisi link presensi yang telah Bapak siapkan di WA grup kalian ya. Kemudian dikirim kembali. Belum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru akan membacakan aturan mengikuti pembelajaran daring, yaitu yang pertama mematikan mikrofon setelah berbicara, tetap bersikap sopan, disiplin, dan duduk dengan rapi. Yang ketiga, meminta izin sebelum menjawab atau meninggalkan kelas. Demikian tadi aturan mengikuti pembelajaran daring. Ya, harap dipatuhi ya anak-anak biar tertib dan tidak gaduh. Pak Guru mengingatkan walaupun kalian mengikuti pembelajaran daring ya, kalian harus tetap menyempatkan untuk membantu orang tua, berdoa, berolahraga ya, dan mematuhi protokol kesehatan. Ya, meminta izin pada orang tua agar kegiatan belajar pada pagi hari ini diberi kemudahan ya, minta didoakan agar apa yang kalian pelajari dapat bermanfaat dan mempermudah kalian dapat menggapai cita-cita kalian di masa yang akan datang ya. Pak Guru ingin bertanya, kira-kira apa ya cita-cita kalian? Pak Guru tanya satu-satu, mulai dari Alim. Apa cita-cita kamu, Lim? Insinyur. Insinyur, keren ya. Kemudian Reza, apa cita-cita Reza? Polisi. Polisi, keren ya. Sekarang Revan, ingin menjadi apa kamu Revan nanti kelak dewasa? Guru. Guru. Sekarang Fado, cita-citanya apa Fado? Nyanyi, Pak. Penyanyi, keren seperti ibunya. Ya, Kanaya,
Dokter. Dokter, wih, bagus. Giskia? Guru, Pak. Fiction. Polisi. Polisi. Wah, cita-cita kalian keren-keren semua ya. Bagus-bagus semua. Namun demikian anak-anak, kalian harus selalu berusaha untuk mewujudkan cita-cita kalian. Nah, caranya bagaimana? Caranya yaitu mempersiapkan dari sekarang, belajar dengan tekun, belajar dengan giat, ya, dan berusaha untuk mencari informasi tentang banyak hal, ya, untuk memperkaya pengetahuan kalian. Ya, kalian harus belajar sejak dini dan selalu berusaha untuk mencari informasi-informasi baru dari berbagai sumber. Nah, salah satu cara untuk mencari informasi yaitu dengan kegiatan wawancara. Ya, seperti yang telah kalian pelajari pada pertemuan yang lalu yaitu wawancara, kan? Masih ingat langkah-langkah wawancara? Masih. Masih. Nah, sebelum wawancara, apa yang harus kalian lakukan? Menentukan narasumber. Menentukan narasumber. Dan tempat wawancara. Iya. Ketika wawancara, apa yang harus kalian lakukan? Ayo, siapa yang bisa? Yang masih ingat? Saya, Pak. Ya, silakan Reza. Menemui narasumber. Menemui narasumber, ya bagus. Mengajukan pertanyaan. Mengajukan pertanyaan. Mencatat jawaban dari narasumber. Mencatat jawaban dari narasumber. Bagus, jawaban Reza keren. Lanjutnya, setelah wawancara, apa yang kalian lakukan? Saya, Pak, Ya, silakan Revan. merangkum jawaban dari narasumber, Merangkum jawaban dari narasumber. Lainnya? membuat kesimpulan dan membuat laporan. Iya, membuat kesimpulan dan membuat laporan. Ternyata kalian masih ingat ya pembelajaran yang kemarin? Ya, kembali ke cita-cita kalian. Ya, jadi apapun kalian nanti, menjadi, entah itu menjadi insinyur, entah menjadi polisi, menjadi dokter, menjadi guru, kalian harus selalu ingat kewajiban kalian untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Kalian harus selalu ingat bagaimana cara menjaga kelestarian sumber daya alam dan menggunakannya secara bijaksana. Ya, Pak Guru ingin bertanya, contoh kegiatan yang melaksanakan kewajiban untuk menjaga kelestarian sumber daya alam itu contohnya seperti apa? Ayo, siapa yang masih ingat pembelajaran yang kemarin? Saya, Pak. Ya, silakan Pak Do. Pembelajaran yang kemarin kewajiban dan hak. Ya, kewajiban dan hak. Terus contohnya apa? Contoh kewajibannya tidak membuang sampah ke sungai. Iya, tidak membuang sampah ke sungai. Mungkin ada lagi yang lain? Kewajiban untuk menjaga kelestarian sumber daya alam? Mematikan keran air ya ketika tidak digunakan. Itu juga contoh kewajiban menjaga kelestarian sumber daya alam. Melakukan reboisasi. Ya, betul ya jawabannya Fado tadi. Ya, kita lanjutkan untuk pertemuan pada pagi hari ini. Kita nanti akan belajar tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 3, Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Alam di Indonesia, kelas 4, pembelajaran 1. Apa yang harus kita pelajari pada pagi hari ini? Ya, kita nanti akan belajar, masih melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu kalau kemarin kita melakukan kegiatan wawancara, ya, yang kita pelajari hari ini nanti yaitu menyimpulkan informasi dari hasil wawancara. Yang pertama, yang kedua, pemanfaatan sumber energi alternatif. Ya, khususnya yang kita bahas pada pagi hari ini yaitu sumber energi alternatif biogas. Ya, tentang apa biogas itu nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Ya, yang terakhir kita nanti juga akan membahas usaha pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Apa tuh tujuannya kita belajar hari ini ya? Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu dengan mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, siswa diharapkan kalian nanti dapat menyimpulkan informasi dari wawancara. Yang kedua, menganalisis cara pemanfaatan sumber energi alternatif biogas dan dapat membuat skema pemanfaatan biogas. Yang ketiga, menguraikan dan mempresentasikan usaha pembatasan penggunaan sumber daya alam. Manfaatnya apa? Manfaatnya ketika kalian nanti dapat menyimpulkan hasil wawancara, kalian nanti bisa mengetahui apa toh maksud dari wawancara tersebut. Ya, terus kalian dapat
mengetahui skema pemanfaatan biogas. Kalau sudah tahu berarti kalian nanti bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam pengolahan biogas. Itu manfaat dari kita belajar hari ini. Untuk memberikan gambaran awal, Pak Guru akan menampilkan keadaan TPA Selopuro. Nah, TPA itu tempat pembuangan akhir, nah, tempat pembuangan sampah akhir yang ada di dekat kalian, yaitu TPA Selopuro. Apa yang terjadi di TPA Selopuro? Silahkan disimak video berikut. Seperti inilah kondisi tempat pembuangan akhir atau TPA Selopuro Kabupaten Ngawi yang setiap hari kurang lebih 40 ton sampah masuk ke TPA tersebut. Ironisnya kondisi luas lahan TPA yang hanya sekitar 5 hektar. Bahkan dari total luas lahan tersebut, saat ini hanya ada zona yang masih aktif, sedangkan zona yang lainnya telah penuh. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Ngawi, Dwi Rahayu Puspita Ningrum mengakui, jika kondisi tersebut dibiarkan, TPA saat ini hanya mampu bertahan hingga 2 tahun ke depan. TPA Selopuro terancam kelebihan kapasitas akibat produksi sampah yang terus meningkat. Sejak difungsikan pada 2014 silam, sejatinya sampah di TPA Selopuro tidak sekedar ditimbun, melainkan didaur ulang serta diolah menjadi pupuk organik serta pembuatan gas metan yang disalurkan ke warga sekitar. Ya, demikian tadi ya video tentang TPA Selopuro yang menceritakan atau menerangkan bahwa keadaan di TPA Selopuro saat ini sudah overload. Ya, sudah overload, sudah penuh begitu ya, dari 5 tempat yang tersedia hanya tinggal 1 tempat yang masih bisa dioperasikan. Tadi juga diterangkan anak-anak, juga diterangkan bahwa yang paling banyak ya, yang terdapat pada TPA Selopuro itu adalah sampah organik. Apa toh bedanya sampah organik dengan sampah anorganik? Ayo. Siapa yang bisa ini? Silakan. Ya, silakan Alim. Sampah organik adalah kaca, plastik, barang elektronik, dan kertas. Terima kasih Alim atas jawabannya. Mungkin ada jawaban yang lain? Saya, Pak. Ya, silakan Revan. Jawaban Alim kurang tepat, Pak. Ya, tepatnya bagaimana Revan? Itu sampah anorganik, Lim. Ya, itu sampah anorganik Lim ya. Dari tumbuhan dan hewan, sehingga mudah diuraikan. Iya, benar ya jawaban Revan, bahwa sampah organik itu sampah yang berasal dari tumbuhan dan hewan, sehingga mudah diuraikan. Walaupun mudah diuraikan, tapi sampah organik itu jumlahnya sangat besar anak-anak. Menurut kata data, ya, jumlah sampah organik itu 60% dari keseluruhan sampah, ya. Yang lainnya berupa sampah anorganik, berupa logam, karet, kaca dan lainnya, ya. Yang paling banyak adalah sampah organik. Ini walaupun mudah membusuk anak-anak, mudah diuraikan, tetapi ini kalau tidak ditangani secara serius, secara dengan baik begitu, akan menimbulkan masalah baru, akan menimbulkan dampak yang kurang baik, karena sampah organik itu menghasilkan gas metan. Gas metana itu gas yang mudah meledak apabila bersinggungan dengan sumber api. Nah, seperti yang terjadi di TPA Lui Gajah, Jawa Barat pada tanggal 21 Februari 2005. Di sana terjadi ledakan karena penumpukan zat metan ya, yang tertimbun oleh gunungan sampah. Ya, ini bahaya. Ternyata walaupun ini mudah diuraikan, tetapi kalau tidak ditangani secara baik akan menimbulkan bahaya atau bencana. Begitu ya. Nah, selanjutnya ya, agar kalian mengetahui gambaran tentang pengolahan sampah organik, ya, Pak Guru nanti akan menampilkan video wawancara, ya. Tugas kalian nanti membuat simpulan atau menyimpulkan isi dari wawancara tersebut, ya. Nah, bagaimana cara menyimpulkan wawancara itu? Nah, ini langkah-langkah dalam menyimpulkan hasil wawancara. Yang pertama yaitu mendengarkan. Kalau itu berupa video, didengarkan dulu, atau membaca informasi dengan teliti dan konsentrasi. Kalau itu berupa video atau lisan, itu didengarkan dengan baik. Kalau itu berupa teks, tugas kalian atau yang kalian lakukan adalah membaca informasi tersebut dengan teliti dan konsentrasi. Selanjutnya, mencari gagasan pokok. Gagasan pokok itu yang penting-penting dicatat.
Kemudian yang ketiga, menulis kembali pokok pikiran atau gagasan pokok menjadi kalimat yang ringkas dengan bahasa kalian. Yang keempat, langkah yang harus kalian lakukan yaitu mengevaluasi apakah ada yang kurang tepat dari hasil yang kalian catat tersebut. Nah, ini langkah-langkah yang harus kalian kerjakan atau yang kalian lakukan ketika ingin menyimpulkan hasil wawancara. Ya, silakan nanti disimak video wawancara dari teman kalian ya yang telah dikumpulkan pada minggu kemarin, tugas minggu kemarin, yaitu wawancara antara Pak Ali, pemilik industri tahu ya di Dusun Plosorjo dekat kalian ya. Ini antara Pak Ali dengan Alim, Revan sama Fadu. Ya, silakan disimak baik-baik dan kemudian dicari informasi-informasi yang penting seperti langkah-langkah yang telah Pak Is sampaikan pada slide sebelumnya. Selamat pagi Pak Ali. Pagi, anak-anak, ada apa ya? Perkenalkan, nama saya Revan. Oh, ini Alim. Oke, ada apa ya? Saya dan teman-teman mendapatkan tugas untuk mewawancarai Pak Ali. Oh, wawancara tentang apa ya? Penanganan limbah industri tahu milik Bapak. Oh, apa? Pertanyaan pertama yang dapat dijawab. Sejak kapan industri tahu Bapak milik Bapak ini diproduksi? Oh, apa ya? Ya, Kira-kira kurang lebih sudah 5 tahunan ini anak-anak industri saya ini. Berapa banyak tahu yang Bapak produksi setiap hari? Wow, banyak sekali, betul-betul kadang nggak ngitung. Tapi kalau bahan bakunya, kira-kira setiap hari itu menghabiskan kedelai 1 sampai 2 kuintal. Cukup lumayan banyak ya. Bagaimana Bapak mengelola limbah tahu tersebut? Oke, limbah tahu awalnya kami buang di selokan. Limbahnya ada 2 ya, ada limbah padat, ada limbah cair. Tapi sekarang limbah-limbah tersebut sudah kami olah menjadi biogas yang dapat dimanfaatkan kembali anak-anak. Apakah yang dimaksud dengan biogas? Biogas itu gas, gas yang dihasilkan dari limbah-limbah tahu tadi melalui proses gas sehingga akhirnya limbah tahu tersebut yang sebelumnya dibuang dapat dimanfaatkan kembali untuk sebagai bahan baku lagi bahan bakar seperti kayak LPG itu lah anak-anak. Nah, ini hari hujan, gimana kalau dilanjutkan di teras rumah aja? Ayo. Nanti kehujanan masuk angin. Ayo kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya apa tadi anak-anak? Bagaimana proses pengolahan limbah tahu menjadi biogas? Prosesnya itu cukup sederhana ya anak-anak. Pertama, limbah tersebut itu dimasukkan ke dalam sumur atau inlet. Nah, limbah tersebut kemudian mengalir ke biodigester. Nah, selama di dalam biodigester tersebut ditampung beberapa hari. Nah, setelah beberapa hari menghasilkan gas. Gas akan mengalir melalui pipa-pipa. Nah, di pipa-pipa tersebut dialirkan ke kompor-kompor untuk masak setiap hari. Nah, apabila biodigesternya sudah penuh, gasnya tersebut akan mengalir ke kolam penampungan, tapi sudah tidak berbau dan tidak mencemari lingkungan lagi anak-anak. Ada pertanyaan lagi? Memanfaat dan keuntungan menggunakan biogas. Nah, manfaatnya dan keuntungannya itu sangat banyak. Pertama, kita dapat menghemat biaya. Bayangkan kalau orang tua kalian beli gas LPG berapa, kita dapat menghemat dengan sampah tadi. Terus selanjutnya biaya pembangunan awalnya emang mahal, tapi selanjutnya murah. Setelah itu dan keuntungan selanjutnya kita bisa mengurangi pencemaran di lingkungan kita. Jadi lingkungan kita juga dapat terjaga kesehatannya, kebersihannya juga terjaga. Apa lagi? Kira-kira anak ada?
Ditanyakan? Terima kasih atas wawancaranya hari ini, Pak. Oke, ya, sama-sama anak-anak. Lain kali kunjungi sini ya kalau ada pertanyaan ada tugas dari guru kalian. Salam juga ke guru kalian dari Pak Ali sekolah. Iya anak-anak ya. Iya, Pak. Nanti kami sampaikan salamnya kepada Pak Sono. Nah, demikian tadi video dari wawancara dari teman-teman kalian ya yang melakukan wawancara dengan Bapak Ali, pemilik dari industri tahu yang ada di Plosorjo. Ya, sudah dicatat ya tadi informasi-informasi yang penting yang terdapat atau yang disampaikan oleh Pak Ali melalui wawancara yang dilakukan oleh teman-teman kalian tadi ya. Sudah disiapkan ya informasi-informasinya. Ya, coba siapa yang ingin menyampaikan informasi apa saja yang kalian temukan dari video wawancara tersebut? Ya, siapa? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Reza. Industri tahu milik Pak Ali sudah berdiri sejak 5 tahun lalu. Ya, industri milik Pak Ali sudah berdiri sejak 5 tahun yang lalu. Ada informasi yang lain yang dicatat oleh teman kalian mungkin? Ya, silakan yang lain. Yuk, silakan Revan. Limbah tahu diolah menjadi biogas. Limbah tahu diubah menjadi biogas. Ya, betul. Tadi disampaikan ya oleh Pak Ali informasi tersebut. Ya, informasi yang lain yang kalian tangkap dari video tadi? Saya, Pak. Ya, silakan. Padu. Limbah tahu diolah menjadi biogas yang dimanfaatkan untuk memasak. Iya, limbah tahu diolah menjadi biogas dan dimanfaatkan untuk memasak. Informasi yang lain mungkin yang kalian temukan. Ayo, yang lain. Saya, Pak. Ya, silakan Revan. Limbah tahu yang diolah menjadi biogas sudah tidak lagi mencemari lingkungan. Iya, ya keren ya jawaban kalian sudah benar semua ya yang disampaikan oleh Pak Ali. Itu tadi sudah kalian coba simpulkan atau tangkap informasi-informasi yang penting yang disampaikan oleh Pak Ali melalui video wawancara tadi. Selanjutnya, tadi disebutkan bahwa biogas itu merupakan salah satu energi alternatif anak-anak ya. Nah, kira-kira masih ingat nggak energi alternatif itu apa? Saya, Pak. Ya, silakan Alim. Energi yang dapat diperbarui. Energi yang dapat diperbarui, betul ya jawabannya Alim, tapi disempurna lagi, energi alternatif itu energi pengganti, Alim ya, yang nyalain juga. Energi alternatif itu energi pengganti energi bahan bakar fosil. Nah, bahan bakar fosil itu kalau sudah habis sudah tidak dapat diperbarui lagi. Tapi kalau energi alternatif yang tertera pada layar kalian ini ada angin, matahari, gelombang laut, nuklir, biogas, salah satunya panas bumi, air, ini masih bisa diperbarui lagi, masih bisa dimanfaatkan lagi. Pada pertemuan kali ini kita fokusnya untuk membahas energi alternatif biogas anak-anak ya. Ya, untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang energi alternatif biogas, silakan dibuka link LKPD 2 ya, atau yang sudah mencetak silakan dibuka di lembaran yang sudah kalian cetak LKPD 2. Di situ tugas kalian yang pertama yaitu mencari informasi dari internet atau dari buku tentang yang pertama, apakah yang dimaksud dengan biogas itu. Silakan nanti dicari di internet ya. Nah, yang kedua, bagaimana cara menghasilkan biogas. Pak Guru beri waktu untuk kalian berselancar atau mencari atau browsing di internet begitu untuk mencari informasi tentang apa yang dimaksud dengan biogas dan bagaimana cara menghasilkan biogas. Silakan, siapa yang sudah menemukan silakan dibacakan informasi yang dari internet. Saya, Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Revan ya? Revan. Ya, silakan Revan. Biogas adalah salah satu jenis energi alternatif yang dapat mengganti penggunaan bahan bakar fosil. Iya, bagus ya. Revan telah menemukan informasi tentang biogas, yaitu energi yang digunakan untuk mengganti bahan bakar fosil. Selanjutnya, yang kalian cari informasi selanjutnya yaitu bagaimana cara menghasilkan biogas. Silakan. Saya, Pak.
Ya, Alim sudah menemukan? Sudah. Menurut Perkinbud, biogas dihasilkan dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob yang hidup dalam kondisi kedap udara. Pada umumnya, semua jenis bahan organik yang diproses menghasilkan biogas, tapi hanya bahan organik yang padat dan cair homogen, seperti kotoran urin hewan ternak yang cocok untuk sistem biogas sederhana. Diperkirakan ada 3 jenis bahan baku yang prospektif untuk dikembangkan sebagai bahan baku biogas di Indonesia, antara lain kotoran hewan dan manusia, sampah organik, dan limbah cair. Iya, keren sekali jawabannya Revan sama Alim ya, yang telah mencari informasi dari internet ya. Nah, untuk memperdalam pengetahuan kalian bagaimana cara menghasilkan biogas, Pak Guru minta pada kalian untuk membuka LKPD-nya ya. Di situ ada gambar ya, ada gambar-gambar yang nanti tugas kalian yaitu memotong gambar-gambar tersebut menjadi potongan-potongan gambar dan kemudian disusun anak-anak. Potongan-potongan gambar itu disusun menjadi sebuah skema yang menunjukkan urutan atau cara kerja pengolahan biogas dari kotoran ternak, karena tadi disebutkan bahwa biogas itu bisa dari kotoran ternak, bisa dari limbah cair ya. Nah, sekarang tugas kalian yaitu menyusun gambar-gambar ini menjadi skema sehingga menunjukkan cara kerja pengolahan biogas ya. Nah, nanti setelah ini dipotong, dirangkai, kemudian dihubungkan dengan panah-panah atau garis-garis. Apabila itu berupa limbah, masih berupa limbah padat, maka kalian hubungkan dengan garis berwarna merah. Tetapi kalau yang dihasilkan itu sudah berupa limbah gas, maka kalian hubungkan dengan garis berwarna biru. Demikian ya, paham ya anak-anak ya? Silahkan Pak Guru nanti untuk membantu kalian. Pak Guru nanti akan memutarkan video tentang skema biogas, tentang bagaimana pengolahan kotoran ternak menjadi biogas. Silahkan nanti disimak videonya sambil kalian mengerjakan untuk memotong-motong gambar tersebut menjadi potongan, kemudian disusun menjadi skema. Ya, silahkan disimak videonya. Kotoran ternak dimasukkan ke dalam mixer, lalu dicampur dengan air hingga menjadi bubur yang disebut slurry. Ya, melalui lubang ya, inlet, kotoran tersebut masuk ke dalam digester. Potongan-potongan gambarnya kemudian disusun menjadi sebuah skema. Bila pemilik berminat, kakus dapat disambungkan ke bangunan biogas. Kotoran manusia dialirkan ke dalam digester melalui pipa inlet yang terpisah. Setelah 6 jam, gas metana telah terbentuk. Gas yang diproduksi di dalam digester kemudian disimpan di penampungan ini. Slurry yang sudah tercerna, yang berada dalam digester selama 50 hari, keluar melalui manhole ke tangki outlet. Ketika kubah penampung gas sudah dipenuhi gas, slurry di tangki outlet terdorong keluar melalui overflow oleh tekanan gas. Kemudian, slurry tersebut ditampung dalam lubang bioslurry. Slurry dapat dimanfaatkan sebagai pupuk. Gas yang tersimpan di penampung kemudian dialirkan ke titik penggunaan melalui pipa untuk digunakan ke kompor biogas atau lampu. Ya, demikian tadi ya video yang menerangkan tentang pengolahan limbah kotoran hewan menjadi biogas. Ya, sudah selesai tugasnya anak-anak untuk membuatnya. Ya, silahkan yang sudah selesai dikumpulkan ya, difoto, kemudian dikirim ke WA Group. Ya, ini sudah ada yang mengumpulkan ya. Coba Pak Guru buka. Ini punyanya Alim. Ya, ini punyanya Alim. Ayo, silahkan dipresentasikan skema kamu ini, Lim. Kotoran sapi dari kandang masuk kolam buangan menuju ke inlet.
ke biodigester. Ya. Gas dari digester keluar melalui keran menuju ke rumah pemilik biogas. Sedangkan sisa kotoran sapi dari digester keluar menjadi pupuk. Iya, keren jawabannya Alim ya. Sekarang kita buka jawabannya Revan. Hasil skema dari Revan. Silakan dipresentasikan pekerjaan kamu, Revan. Jawaban Alim kurang tepat, Pak. Ya, tepatnya bagaimana? Seharusnya kotoran atau limbah dari kandang sapi dimasukkan ke bak pengaduk dahulu. Iya. Kemudian masuk ke biodigester. Gas Ya. keluar melalui keran dan menuju ke rumah pemilik. Biogas digunakan memasak atau penerangan. Sedangkan sapi dari digester menuju ke kolam buangan sisa kemudian menjadi pupuk. Iya, sudah Revan? Sudah. Iya. Bagus ya, jawabannya Alim bagus, jawabannya Revan juga bagus, tapi ada perbedaan ya tadi. Nah, kalau Alim perbedaannya, kalau jawabannya Alim setelah dari kandang, kotoran itu masuk ke kolam buangan sisa. Sedangkan kalau punyanya Revan itu masuk ke pengaduk. Ya, yang paling tepat yaitu kotoran hewan itu, kotoran dari sapi tersebut itu masuk ke pengaduk dahulu ya anak-anak ya. Di situ dicampurkan dengan air agar limbah tersebut menjadi air. Dengan demikian mudah diuraikan di dalam biodigester. Ya, bagus. Terima kasih Revan, terima kasih Alim atas jawabannya. Ya, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ya, bagus ya. Kalian tadi telah belajar bagaimana cara membuat skema biogas yang benar, ya, sesuai dengan video yang ditampilkan sebelumnya. Sekarang biar tidak ngantuk anak-anak ya, biar tidak bosan, kita ice breaking dulu. Nah, Pak Guru minta tepuk semangatnya dari kalian. Tepuk semangat. Semangat. Yes, terima kasih atas semangatnya. Ini Pak Guru mempunyai gambar. Nah, potongan gambar. Kira-kira ini hewan apa, Nana? Potongan gambar apa ini? Kupu-kupu. Kupu-kupu. Ya. Kira-kira ada jawaban yang lain mungkin? Tidak. Tidak. Yuk, kita buktikan ini gambar apa kira-kira? Ya, gambar gajah ternyata Nana ya. Nah, ini adalah telinga gajah yang difoto tadi. Tapi gambarnya seperti gambar kupu-kupu. Lanjut. Nah, ini. Nah, ini tebak gambar anak-anak ya. Ayo, ini ada sumur, terus U-nya diminta mengganti E. Diminta diganti dengan E. Ya, sumur R-nya diganti dengan T. Nah, kira-kira petunjuknya adalah ini adalah nama hewan. Ya, terus di sini ada cat warnanya merah. Nah, kira-kira hewan apa anak-anak? Semut merah. Semut merah. Iya, bagus. Siapa tadi yang jawab semut merah? Vixen. Ya, Vixen. Terima kasih Vixen. Jawabannya kita buktikan ya. Apakah betul semut merah? Iya. Tepuk tangan untuk Vixen. Ya, lanjutnya. Ya, ini ada dua gambar. Petunjuknya adalah ini nama kota. Nah, ya, kira-kira nama kota apa yang 5 huruf ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada gambar jam, di sini ada gambar babi. Ayo, kira-kira kota apa? Jambi. Jambi. Ya, bagus. Alim ya tadi yang menjawab. Ya, tepuk tangan untuk Alim. Ya. Sudah nggak bosan ya anak ya? Sudah semangat lagi ya? Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Selanjutnya anak-anak, pemanfaatan energi alternatif biogas itu merupakan salah satu cara dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam di sekitar kita. Karena banyak keuntungan kita menggunakan biogas tadi ya. Di samping itu tidak mencemari lingkungan atau cara mengatasi limbah ya, agar tidak mencemari lingkungan, hemat ya, sehingga bisa menghemat penggunaan bahan bakar fosil, tidak dapat diperbarui. Untuk itu, kalian juga harus tahu, harus memahami bagaimana cara atau usaha untuk memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Ya, sekarang Pak Guru minta, seperti yang tertera pada buku LKPD 3, sebutkan contoh usaha pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Contohnya apa, anak-anak? Ayo, siapa yang bisa? Silahkan unjuk jari. Saya Pak. Ya, silahkan Reza. Menggunakan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan. Iya,
menggunakan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan. Ya, terima kasih Reza, jawabannya bagus ya. Untuk yang lain mungkin yang bisa menyebutkan contoh usaha pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Reza lagi. Menggunakan secara tidak berlebihan. Menggunakan secara tidak berlebihan. Ya, bagus Reza. Terima kasih jawabannya lagi ya. Nah, jempol untuk Reza. Nah, yang lain mungkin? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Pak Do. Melakukan reboisasi. Ya, melakukan reboisasi. Ya, itu juga contoh usaha pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Yang lain? Bagus ya jawabannya Pak Do. Saya, Pak. Ya, silakan Alim. Tidak menangkap ikan yang kecil-kecil. Ya, tidak menangkap ikan yang kecil-kecil. Ya, itu usaha untuk memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Kenapa kok nggak boleh ditangkap yang kecil-kecil, Alim? Supaya bisa menjadi besar dulu baru ditangkap. Iya, kalau kita menangkapnya yang kecil-kecil nanti akan cepat habis anak-anak ya. Akan cepat punah ikan di laut itu. Ya, walaupun jumlahnya banyak, tetapi kalau kita tidak memanfaatkannya secara bijaksana juga akan habis atau akan punah. Ya, bagus jawabannya Alim, keren. Ya, yang lain? Saya, Pak. Ya, silakan Pak Do. Menebang pohon yang besar saja. Setelah itu ditanamin lagi. Iya, itu juga pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Menebang pohon yang besar-besar saja. Itu istilahnya tebang pilih ya. Tebang pilih itu ditebang yang dipilih yang besar-besar, sedangkan yang kecil biarkan tumbuh. Nah, kalau kita menebangnya sembarangan ya, yang kecil, yang besar kita tebang semua, godanya akan gundul dan itu akan berakibat buruk pada alam yang ada di sekitar kita. Akan terjadi banjir, ya, longsor. Nah, iklimnya juga akan rusak ya, menjadi panas seperti sekarang ini ya, karena hutan-hutannya sudah banyak yang gundul, banyak yang ditebangi, baik itu yang kecil maupun yang besar. Nah, pertanyaan yang kedua ya di LKPD kalian, mengapa penggunaan sumber daya alam harus diiringi dengan pelestarian yang tepat? Saya, Pak. Silakan Revan. Agar tidak cepat habis atau punah. Iya, agar tidak cepat habis atau punah, agar tetap lestari ya, sehingga anak cucu kita, generasi setelah kita bisa menikmati sumber daya alam tersebut. Kalau kita tidak memanfaatkannya secara bijaksana, maka anak cucu kita nanti tidak akan dapat menikmati sumber daya alam tersebut. Betul. Nah, terima kasih Revan atas jawabannya ya. Alim, Fado, Reza, ya keren. Yang lain jangan patah semangat ya, tetap berusaha untuk belajar. Ya, demikian tadi anak-anak ya, sudah berakhir pembelajaran kita ya. Nah, untuk mengingatkan kalian tentang apa yang kita pelajari hari ini, yaitu kita tadi belajar 3 hal anak-anak ya. Yang pertama adalah langkah-langkah dalam menyimpulkan wawancara. Yang pertama yaitu membaca atau mendengarkannya dengan seksama, mencari gagasan pokok, menulis kembali dalam bahasa yang ringkas, mengevaluasi jika ada yang kurang tepat. Ini yang langkah-langkah yang perlu kalian catat ya, yang kita pelajari pada pagi hari ini. Kemudian yang kedua tentang biogas. Nah, yang dapat kita ingat atau kita catat dari yang kita pelajari, yaitu biogas adalah salah satu energi alternatif yang didapatkan dari limbah organik yang mengalami proses penguraian, sehingga menghasilkan gas metana yang dapat dimanfaatkan untuk memasak, bahan bakar mesin, dan penerangan ya. Yang ketiga yang perlu kalian catat yaitu memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana, tidak berlebihan, dan melakukan konservasi. Sumber daya alam merupakan usaha untuk menjaga sumber daya alam agar tetap lestari keberadaannya, tidak punah. Nah, ya, ini yang perlu kalian catat. Terima kasih anak-anak ya. Jangan lupa kalian setelah sesi ini berakhir untuk mengerjakan soal evaluasi yang telah Bapak siapkan di WA Group kalian ya, sudah Bapak kirimkan linknya, silahkan dikerjakan kemudian dikirim kembali. Hati-hati dalam mengerjakannya ya, jangan terburu-buru, dipikirkan sesuai dengan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Terima kasih kepada kalian yang telah aktif ya menjawab maupun mengikuti pembelajaran ini dengan baik ya.
baik itu semuanya ya, hampir semuanya sudah bagus, aktif ya. Ada Revan, Fado, Reza, Vixen ya, terus Giskia ya, kalian telah aktif, terima kasih ya, jempol 11 untuk kalian ya, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua ya. Materi selanjutnya anak-anak ya, pada pertemuan berikutnya kita nanti akan belajar tentang tanda tempo, nah, tinggi rendah nada dan makna lagu bertema lingkungan. Yang selanjutnya materinya adalah hak dan kewajiban masyarakat terhadap sumber daya alam. Ada 2 materi yang akan kita pelajari pada materi selanjutnya. Tetap semangat dalam belajar ya, tetap menjaga kesehatan, mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran daring pada kesempatan seperti pada waktu sekarang ini ya. Nah, salah satu cara yang kita gunakan untuk bersyukur yaitu berdoa. Ya, sebelum kita menutup pembelajaran ini, nah, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita, ya. Ilmu yang kita dapatkan dapat berguna untuk kehidupan dan orang-orang di sekitar kita. Coba salah satu dipimpin berdoa, silakan. Alim, coba teman-temannya dipimpin berdoa. Alim. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ya, terima kasih Alim telah memimpin teman-temannya berdoa. Kita akhiri sesi pembelajaran daring pada pagi hari ini, dan jangan lupa untuk tetap semangat dan mengikuti pembelajaran daring pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri ya pertemuan kali ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Warahmatullahi wabarakatuh.